Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Khairatun Nisa Ilfitriyah, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan di Institut Ahmad Dahlan Kota Probolinggo. Saat ini saya merupakan peserta PKDP tahun 2026 yang akan mempresentasikan mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan. Materi ini merupakan panduan komprehensif tentang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah maupun di madrasah. Mulai dari konsep dasar, struktur organisasi, rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga membangun budaya kerja yang positif akan dijelaskan di PPT ini. Kita mulai dari konsep dasar manajemen SDM terlebih dahulu. SDM merupakan singkatan dari sumber daya manusia yang merupakan aset paling berharga dalam organisasi. Menurut Mondi dan No pada bukunya tahun 2005, MSDM melibatkan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan tenaga kerja. Sedangkan menurut Flippo dalam bukunya pada tahun 1989 mendefinisikannya sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas SDM untuk mencapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Kesimpulannya, MSDM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengelolaan, dan evaluasi tenaga kerja di institusi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Adapun prinsip-prinsip yang harus kita tekankan. Yang pertama adalah keadilan dan transparansi. Keadilan menjamin bahwa setiap keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya dilakukan secara objektif tanpa memihak. Dalam konteks organisasi, ini berarti memperlakukan semua pemangku stakeholder dengan setara. Kemudian ada transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Informasi mengenai anggaran, proses pengambilan keputusan, atau laporan pertanggungjawaban tidak ada yang disembunyikan untuk mencegah fraud dan membangun kepercayaan. Yang kedua ada keterbukaan dalam perubahan. Poin ini menekankan pentingnya sikap adaptif dan fleksibel. Organisasi yang sukses adalah organisasi yang tidak kaku, melainkan siap menerima inovasi, mengevaluasi metode lama, dan menyesuaikan diri dengan tren atau tantangan baru agar tetap relevan. Kemudian yang ketiga ada pengembangan berkelanjutan. Prinsip ini berorientasi pada jangka panjang. Maksudnya, pengelolaan yang dilakukan hari ini tidak hanya mengejar keuntungan atau hasil instan, melainkan harus memperhatikan dampaknya di masa depan. Fokusnya meliputi keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dan yang terakhir ada kepatuhan terhadap peraturan. Nah, kepatuhan ini menjunjung tinggi prinsip hukum dan etika yang menegaskan bahwa seluruh operasional, tindakan, dan pelaporan keuangan wajib tunduk pada regulasi, undang-undang, serta SOP yang berlaku. Kepatuhan ini penting untuk menjaga legalitas, menghindari sanksi hukum, serta menjaga reputasi organisasi agar tetap bersih. Selanjutnya mari kita bahas mengenai fungsi-fungsi manajemen SDM. Fungsi MSDM sendiri terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama fungsi manajerial dan yang kedua ada fungsi operasional. Ayo kita telaah fungsi manajerial terlebih dahulu. Yang pertama ada perencanaan. Fungsinya menetapkan tujuan, strategi, dan kebutuhan SDM masa depan organisasi. Yang kedua ada pengarahan. Fungsinya memberikan motivasi dan petunjuk agar karyawan bekerja sesuai tujuan organisasi. Yang ketiga ada pengorganisasian. Fungsinya mendesain struktur organisasi dan membagi tugas antar unit secara efektif. Dan yang keempat ada pengendalian yang berfungsi mengukur pencapaian dan mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Kemudian ada fungsi operasional MSDM. Ada 6 kategori. Yang pertama ada pengadaan. Pengadaan ini merupakan seleksi teliti untuk memperoleh tenaga kerja yang berkualitas dan mengurangi biaya turnover. Yang kedua ada kompensasi. Kompensasi merupakan sistem balas jasa adil dan kompetitif yang meliputi gaji, tunjangan, bonus, dan insentif. Yang ketiga pemeliharaan. Pemeliharaan ini ada jaminan kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan kerja untuk meningkatkan loyalitas karyawan.
Yang keempat, pengembangan. Pengembangan berupa pelatihan, pendidikan lanjutan, promosi, dan mutasi untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang kelima ada integrasi. Integrasi berfungsi menyatukan pandangan karyawan dengan tujuan organisasi melalui komunikasi efektif dan manajemen konflik. Dan yang terakhir ada pemisahan. Nah, pemisahan ini adalah proses pensiun, pengunduran diri, atau PHK yang dilakukan secara adil dan bermartabat. Kita lanjut ke teori dan model manajemen MSDM. Saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Yang pertama ada teori klasik. Teori ini berkembang di awal abad ke-20 dan berfokus pada efisiensi, kerja fisik, dan struktur organisasi. Manusia di sini seringkali dipandang seperti komponen mesin yang harus diatur agar bekerja maksimal. Kemudian ada teori human relation. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap teori klasik yang terlalu mekanistik dengan menyadari bahwa karyawan bukan sekedar mesin. Yang ketiga ada teori motivasi. Teori-teori ini menjadi dasar bagi HR untuk merancang sistem penghargaan atau reward, kompensasi, dan lingkungan kerja yang membuat karyawan bersemangat. Kemudian ada teori komitmen. Teori komitmen ini berfokus pada bagian mempertahankan karyawan berkualitas agar tidak keluar dari perusahaan. Kemudian yang terakhir ada model modern. Model ini merupakan pendekatan MSDM masa kini yang melihat manusia sebagai aset strategis terbesar atau model intelektual perusahaan dan bukan sekedar biaya. Selanjutnya mari kita bahas mengenai struktur organisasi sekolah atau madrasah. Nah, struktur organisasi mendefinisikan jalur komunikasi dan alur kerja di lembaga pendidikan. Menurut Permendikbud nomor 6 tahun 2019 mengatur pedoman organisasi Satuan Pendidikan nomor 75 tahun 2016 memperkuat peran Komitesek dengan 4 fungsi: pertimbangan kebijakan, penggalangan sumber daya, dan pengawasan tindak lanjut aspirasi masyarakat. Nah, adapun bentuk strukturnya, yang pertama piramid, vertikal, horizontal, lingkaran. Kalau piramid, hierarki jelas, otoritas terstruktur. Vertikal, garis komandonya formal. Horizontal, kolaborasi tinggi, keputusan cepat. Dan lingkaran, kesetaraan, interaksi tim. Adapun level di sekolah madrasah, yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah pemegang otoritas manajemen tertinggi, penanggung jawab utama sekaligus pemimpin operasional sekolah. Yang kedua ada wakil kepala sekolah, bertugas membantu kepala sekolah yang biasanya dibagi ke dalam 4 bidang spesifik: kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan humas. Yang ketiga, guru, berdasarkan jenjang mata pelajaran. Nah, guru ini berada di lini depan pendidikan, dikelompokkan berdasarkan jenjang kelas atau mata pelajaran yang diampu. Dan yang terakhir ada staf administrasi dan tenaga pendukung, meliputi tata usaha, penjaga sekolah, pustakawan, dan laboran yang mendukung kelancaran operasional non-akademik. Selanjutnya ada proses seleksutmen dan seleksi tenaga pendidik. Nah, di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, seleksutmen, seleksi, baru uji coba pengajar. Analisis kebutuhan ini merupakan identifikasi jumlah dan kualifikasi guru. Sedangkan seleksutmen merupakan penyebaran lowongan cetak, digital, komunitas. Seleksi administratif, tes kompetensi, kemudian wawancara. Dan yang terakhir uji coba mengajar, yang merupakan observasi kemampuan nyata di kelas. Nah, seleksi tenaga pendidik ini harus mempertimbangkan kompetensi akademik, pedagogis, serta nilai keagamaan dan moral. Terutama di madrasah, proses yang transparan dan adil menciptakan kepercayaan kandidat dan menjaga reputasi lembaga pendidikan. Selanjutnya ada pelatihan, pengembangan, dan 4 kompetensi guru. Nah, setelah guru direkrut di slide sebelumnya, kemudian kita melakukan pelatihan, pengembangan, dan 4 kompetensi guru. Berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, guru wajib menguasai 4 kompetensi utama yang saling melengkapi untuk memastikan pendidikan berkualitas. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Pedagogik sendiri adalah mengelola pembelajaran seperti menyusun RPP, strategi pengajaran, evaluasi hasil ajar, dan pemanfaatan teknologi. Kemudian ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini itu berinteraksi efektif dengan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat secara objektif dan empatik. Yang ketiga, kompetensi kepribadian.
Nah, kompetensi kepribadian ini meliputi integritas, kedewasaan, stabilitas emosional yang harusnya menjadi teladan dan role model bagi siswa. Dan yang terakhir ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini guru harus menguasai materi, standar kompetensi, dan terus mengembangkan keprofesionalan dengan berkelanjutan. Selanjutnya ada kebijakan SDM, penilaian kinerja, dan pengembangan karir. Pengembangan kebijakan SDM itu meliputi 3 macam. Yang pertama, merancang kebijakan berbasis kebutuhan institusi. Yang kedua, strategi pengembangan yang selaras dengan visi pendidikan. Dan yang ketiga, implementasi dan evaluasi kebijakan secara berkala. Kemudian ada penilaian kinerja dan karir. Ada 3 hal juga. Yang pertama, sistem penilaian kinerja guru dan staf di sekolah madrasah. Yang kedua, promosi SDM dalam konteks pendidikan. Dan yang ketiga, pengembangan karir berkelanjutan seperti promosi, kepemimpinan, dan perencanaan suksesi. Perlu diketahui dan digarisbawahi, penilaian kinerja yang objektif dan pengembangan karir yang terstruktur adalah kunci mempertahankan SDM berkualitas di lembaga pendidikan. Oke, selanjutnya ada budaya kerja positif dan peran sekolah. Nah, budaya kerja positif dan peran sekolah ini itu sangat penting ya teman-teman dalam MSDM. Kenapa? Yang pertama adalah membangun budaya positif, pengembangan nilai organisasi, peran pemimpin dalam membangun budaya, serta peningkatan keterlibatan kepuasan kerja, kesejahteraan dan keseimbangan kerja hidup guru staf itu sangat penting agar lingkungan belajar semakin nyaman. Yang kedua merupakan peran strategis kepala sekolah. Peran strategis kepala sekolah merupakan tanggung jawab manajerial, peran strategis dalam pengelolaan SDM, mengelola perubahan dan inovasi, kepala sekolah sebagai agen perubahan, serta strategi mengatasi resistensi terhadap perubahan. Itulah penjelasan mengenai manajemen sumber daya manusia pendidikan. Secara garis besar, manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan memang memegang peran yang sangat krusial bagi kehidupan di sekitar kita. Sekolah ataupun madrasah bukan sekedar bangunan fisik, melainkan sebuah ekosistem hidup di mana kualitas masa depan menjadi generasi penerus bangsa yang dibentuk. Secara keseluruhan, mengelola manusia di dalam dunia pendidikan adalah investasi jangka panjang yang fondasinya menentukan kualitas peradaban di sekitar kita. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.